Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Nirmala, SPI MSI. Saya adalah dosen program studi teknologi hasil perikanan, Departemen Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Sejak bulan Agustus 2018, bidang keilmuan saya yang saya miliki di bidang teknologi hasil perikanan, sub bidang Fisheries Diversification Product. Sejak Maret tahun 2019, saya memperoleh sertifikasi pekerti dan Apply Approach atau AA. Kemudian saya ditugaskan mengajar di mata kuliah dasar-dasar pengolahan hasil perikanan dengan kode mata kuliah PLU 108. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa S1 program studi teknologi hasil perikanan di semester 2. Perkuliahan ini dilaksanakan tatap muka secara langsung di dalam kelas. Pada mata kuliah ini saya diberikan amanah menjadi bagian dari tim teaching bersama dosen pengampu lainnya. Saya mendapatkan untuk menyampaikan materi pada pertemuan ke-9 dengan topik diversifikasi dan nilai tambah produk hasil perikanan, serta pertemuan ke-10 dengan topik nutrition, value, and processing effect. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dasar-dasar pengolahan hasil perikanan dari topik diversifikasi dan nilai tambah produk hasil perikanan. Diversifikasi produk hasil perikanan merupakan upaya mengolah hasil penanganan menjadi berbagai produk baru yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing, memperluas pasar, mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk, serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Nilai tambah diperoleh melalui proses pengolahan bahan baku menjadi produk siap konsumsi seperti filet, ikan marinasi, surimi, bakso ikan, nugget, sosis ikan, abon, maupun ikan asap. Produk-produk tersebut memiliki harga jual yang nilainya tinggi dibandingkan ikan segar. Dalam menghadapi kebutuhan pasar modern, konsumen kini lebih menyukai produk yang praktis, bergizi, aman, dan memiliki masa simpan lebih lama. Oleh karena itu, inovasi produk, kemasan yang menarik, serta pelabelan yang informatif menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat konsumen. Diversifikasi produk hasil perikanan bukan hanya meningkatkan nilai jual, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan peluang usaha baru, serta mendorong keberlanjutan industri perikanan di masa depan. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep ilmu perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang diversifikasi dan nilai tambah produk hasil perikanan. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dan metode penanganan hasil perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan. Proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pengolahan hasil perikanan diberikan dalam beberapa metode, yaitu ceramah, small group discussion, simulasi, dan project based. Evaluasi mata kuliah ini didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu soft skill dan hard skill, dengan rincian soft skill 15%, project based 55%, serta UTS dan UAS masing-masing 20 dan 10%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kita masih semangat di pagi hari ya. Oke, ini kalau boleh tahu kan semester 2, betul? Betul, baik. Kalau begitu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwita Nirmala, dari dosen THP ya, atau bisa disebut teknologi hasil perikanan, Departemen Kelautan. Baik, untuk kali ini topik perkuliahannya adalah diversifikasi dan nilai tambah produk hasil perikanan. Nah, diversifikasi itu adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan perekonomian ya teman-teman ya. Jadi perekonomian sektor kelautan untuk masa depan.
Nah, inovasi dari produk ini memang harus dibuat atau harus kita terapkan begitu ya. Kalau misalnya kita ingin mempunyai suatu usaha, ini meskipun kalian di semester 2 ya, tapi tetap harus memiliki apa? Istilahnya inovasi ke depannya untuk memikirkan bagaimana sih kita ini mencari penghasilan sendiri. Untuk diversifikasi ini memiliki target yang harus bisa ditingkatkan ke depannya. Jadi untuk yang pertama itu ada pertumbuhan ya, di mana pertumbuhan ini peningkatan dari segi nilai tambahnya pada produk olahan perikanan. Ya. Kemudian metodenya apa sih yang bisa kita lakukan pada diversifikasi ini? Jadi untuk metodenya kita bisa penerapan dari strategi berkelanjutan dalam proses produk olahan harian. Nah, kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, metode di sini penerapan dari strategi berkelanjutan itu berarti kita melihat daerah contohnya pada Sedati, Sidoarjo gitu ya. Nah, di Sedati itu kalian tahu tidak budidaya apa yang paling melimpah? Bandeng, betul sekali, bandeng ya. Nah, untuk ikan bandeng di Sedati itu kan melimpah, sehingga bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan atau untuk memberikan inovasi tadi. Nah, inovasi dari ikan bandeng itu berarti adalah pencabutan durinya. Nah, dari pencabutan duri tersebut, ikan yang sudah tidak ada durinya itu kita bisa olah lagi menjadi produk jadi atau produk yang bisa kita langsung konsumsi. Contohnya bisa kita penggunaan dari ikan bandeng itu dijadikan sebagai nugget ya. Kemudian apa yang sekarang paling tren gitu ya? Cookies ya. Cookies yang sehat gitu ya, berkualitas jadinya. Nah, kemudian itu yang kering. Nah, yang semi basah itu seperti dimsum ya, dimsum. Nah, itu salah satu metode kita untuk mempunyai strategi bagaimana caranya agar ikan segar ini tidak hanya dijual dengan cuma-cuma, maksudnya ikan segar aja yang dijual, gitu ya. Tetapi kita juga bisa menerapkan produk berkelanjutan. Nah, kenapa sih kok harus didiversifikasi gitu ya? Kalau misalnya kita melihat dari segi diversifikasinya, nah kalau kita mengajarkan atau mengenalkan dengan anak-anak kecil begitu ya. Nah, anak-anak kecil itu kan kadang ada yang nggak suka ikan, betul? Nah, ini salah satu strategi kalau misalnya anak kecil tidak suka makan ikan, kita bisa menggunakan metode ini. Dari ikan yang segar, kemudian nanti kita olah menjadi produk yang bernilai mutunya tinggi, kualitasnya baik. Untuk dampaknya sendiri, diversifikasi ini kalau kita bisa membuat dari ikan segar dirubah menjadi produk, sehingga untuk nilai ekonominya sendiri atau penjualannya pasti meningkat juga, betul kan? Nah, maka dari itu diversifikasi kenapa perlu ditingkatkan? Itu dari 3 aspek yang kita bahas barusan ya. Kemudian untuk inovasi sekarang, inovasi produk, ya tadi inovasinya kita kan sudah membuat nugget nih. Nah, nugget ini kalau misalnya kita hanya menggunakan bahan dasar ikan, tapi tanpa ada penambahan sayur mayur, ya sayur mayur itu bisa kita alihkan. Mungkin kalau misalnya diterapkan di perikanan gitu loh, kalau sayur-sayur itu kan nggak ada ya, tapi yang lebih mendekati adalah rumput laut. Inovasi itu tadi ya, jadi yang sudah menjadi produk nugget tadi, bagaimana cara menginovasinya? Ya dengan menambahkan rumput laut. Rumput laut itu kan kandungan gizinya juga pastinya tinggi ya, tinggi apa? Serat. Nah, itu kan bagus ya untuk dikonsumsi apabila kita membutuhkan serat yang cukup banyak, sehingga nugget itu tidak hanya protein yang tinggi tetapi juga ada kandungan seratnya. Kemudian kemudian sebelum kita masuk ke nilai tambah, apakah bisa direview ulang nih, kira-kira apa sih bedanya diversifikasi dengan inovasi? Siapa yang bisa berpendapat di sini? Oke, silakan Mbak Zulfa. Untuk diversifikasi sendiri adalah pengembangan suatu produk dengan menciptakan berbagai jenis atau variasi. Sedangkan inovasi adalah proses menghasilkan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada dengan agar memiliki nilai tambah.
Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Jadi sudah paham ya di sini ya, diversifikasi itu apa, inovasi produk itu apa. Jadi di sini untuk nilai tambah perikanan, pentingnya diversifikasi produk dalam industri hasil olahan ya, olahan laut seperti itu, kita harus yang pertama adalah manajemen risiko. Ya, di mana manajemen risiko ini mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk saja untuk menjaga dan memastikan stabilitas alur bisnis. Nah, kalau dilihat dari manajemen risiko, semua proses pengolahan dari produk perikanan ya, dari bahan baku perikanan khususnya, itu kita mesti memiliki resiko. Ya, kalau pada nilai tambah perikanan di sini, resikonya adalah ketergantungan pada satu jenis produk. Pada manajemen resiko ini kita harus meminimalisir. Nah, dengan cara tadi diversifikasi sehingga dari ikan patin tadi ya yang sudah disebutkan, terus diolah menjadi sosis misalnya. Untuk bulan sekarang kita memang memproduksi atau memberikan makanan kepada anak-anak ataupun kepada para remaja seperti itu ya, sosis yang ditambahi dengan tepung ikan. Nah, tepung ikan ini kan memang kandungan gizi apa yang paling tinggi? Protein. Nah, protein. Terus kalau misalnya pada bandeng tadi kan banyak tulang nih ya. Nah, tulang itu punya kandungan gizi apa yang kalian ketahui kira-kira? Kalsiumnya, betul sekali teman-teman. Kalau misalnya tadi bandeng mempunyai tulang yang sangat banyak, kalsiumnya juga banyak. Kalau seandainya dijadikan sosis, berarti di sana tidak hanya ada proteinnya saja, tetapi kandungan kalsiumnya juga banyak, begitu ya. Nah, inilah salah satu mengatasi dari resiko yang bisa terjadi di masyarakat ataupun di sekitar kita seperti itu ya. Kemudian dari segi nilai tambah perikanan, untuk perluasan dari pasar sendiri itu bisa memperluas jangkauan pasar konsumen begitu ya secara luas, bisa dengan memvariasikan produk-produk tadi. Tidak hanya satu produk ya, harus lebih variasi lagi. Nah, kalau yang diversifikasi dengan nilai tambah perikanan ini juga bisa menjadi standar internasional. Ya, di mana meningkatkan daya saing produk lokal ya secara signifikan. Nantinya bisa jadi produk yang kita buat yang mempunyai kualitas dan kandungan gizi nutrisi yang sangat tinggi itu bisa sampai produksinya ke global, pasar global seperti itu. Oke, kemudian proses produk perikanan di sini. Jadi ada konsep utama yang bisa kita simak ya di sini. Perubahan bahan mentah menjadi produk siap konsumsi untuk meningkatkan nilai ekonomi. Nah, kalau konsep utama ini tadi kita sudah membahas dari awal. Jadi kita di sini itu sekarang zamannya sudah zero waste. Ada yang tahu zero waste? Tidak meninggalkan limbah. Oke, terima kasih. Nah, kemudian tadi zero waste kita harus memanfaatkan semua limbah ya yang ada. Sehingga untuk proses dari produk perikanan yang dilakukan dengan penerapan diversifikasi produk ini itu bisa menghasilkan produk berkualitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya misalnya ada kasus lagi. Nah, kerang Bu di daerah Banjarkemuning ya. Di daerah Banjarkemuning ini kerangnya sangat melimpah, tetapi produknya itu hanya kerang segar, kerang rebus ya. Dan cangkangnya sendiri itu menjadi limbah. Nah, waktu saya bersama dengan teman-teman dosen sejawat ya, itu melakukan pengabdian masyarakat, itu di sana kami memberikan penyuluhan. Saya yang terkait proses produksinya, kemudian ada yang menjelaskan terkait nutrisinya, dan ada yang menjelaskan pemanfaatan dari limbahnya sendiri. Nah, makanya dari permasalahan yang ada di Banjarkemuning tersebut, nah kita memberikan solusi. Solusinya adalah kerang yang menjadi salah satu sumber limbah, itu kita memberikan solusinya membuat semacam kitosan. Untuk kitosan sendiri ini sama seperti pengganti formalin teman-teman. Di situ bisa kita manfaatkan cangkang kerangnya dijadikan sebagai pengganti formalin. Nah, setelah
resiko ataupun permasalahan yang ada pada limbah cangkang kerang sudah teratasi dengan pemberian penjelasan ataupun penyuluhan ya ke desa Banjarkemuning tersebut. Kemudian dagingnya Bu, diapakan nih kerangnya, karena memang dari masyarakat tersebut mengeluh karena untuk penjualannya sendiri itu sangat kurang ya. Jadi kerangnya itu kami atau saya ya untuk memberikan penjelasan terkait proses produksinya ya, saya menyarankan untuk dijadikan abon terlebih dahulu. Kenapa saya memilih abon? Karena memang dari segi masa simpan ya, jadi diversifikasi ini ada kaitannya juga sama masa simpan nantinya. Nah, masa simpan ini akan lebih lama apabila dijadikan produk kering seperti itu ya. Tapi memang kita perlu mewaspadai juga untuk pembuatan abon seperti itu ya. Kalau tidak tersaring atau kalau tidak tertiriskan minyaknya, karena memang minyak itu nanti pada saat lama penyimpanan akan mengalami oksidasi namanya. Oksidasi itu adalah nanti percepatan kerusakan pada sebuah produk yang dihasilkan dari lemak yang terlalu banyak pada kandungan si kerang tadi. Nah, apabila kita sudah di kerangnya itu banyak kandungan lemaknya, kemudian kita prosesnya penggorengan ya, itu kan juga menggunakan minyak ya, itu juga ada kandungan lemak. Nah, itulah yang menyebabkan proses oksidasi itu terjadi Mas pada saat penyimpanan berlangsung. Sehingga perlu ditiriskan, dan apabila kita penyimpanannya itu juga hanya di suhu ruang ya, itu akan menyebabkan bau tengik. Untuk tujuan dari diversifikasi ya, strategi inovasi perikanan di sini yang saya barusan katakan ya, memperpanjang masa simpan produk melalui pengolahan kreatif gitu ya. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan dari segi nilai ekonominya dan memenuhi preferensi konsumen yang dinamis. Nah, pertama kita bisa lihat dari masa simpannya di sini. Masa simpan memperpanjang daya tahan produk hasil perikanan. Kemudian kalau dilihat dari nilai ekonominya, meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan. Nah, kalau dari preferensi konsumen, ini memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang secara dinamis. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pasar modern yang dinamis tadi ya, kita harus tahu bahwa untuk produk siap saji itu peningkatan permintaan produknya untuk ready to eat begitu ya, itu sering sekali menjadi tren gaya hidup. Nah, sekarang memang banyak sekali penjualan online seperti itu. Nah, itu kita memang harus mengikuti gaya hidup tren masa kini. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kalian gitu ya, mungkin bilang kalau membeli makanan tuh jangan sering-sering yang siap saji, itu bahaya ya. Ya memang makanan yang siap saji itu tidak bagus untuk kesehatan. Tapi Bu, kan enggak itu tidak terasa sakitnya. Ya, sakitnya memang tidak langsung pada saat kalian makan, tapi untuk setelah kalian sering-sering mengkonsumsi itu akan terjadi penumpukan di dalam tubuh. Nah, itu nanti yang akan menjadi penyakit. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pasar modern yang dinamis juga, itu kita perlu lihat dari kesadaran untuk kesehatan gitu ya. Kesadaran konsumen akan pentingnya protein ikan sebagai sumber nutrisi utama memang harus semakin diperkuat. Karena apa? Ya karena tadi kalau kita hanya mengkonsumsi protein saja tanpa ada kandungan gizi lainnya, itu juga tidak seimbang, tidak stabil. Oke. Baik, untuk jenis-jenis diversifikasi produk di sini diversifikasi bentuk dan rasa ya. Ada bentuk dan rasa di sini mencakup perubahan bentuk seperti fillet, steak dan daging giling. Untuk kemudahan konsumsi ditambah juga diversifikasi rasa melalui produk marinasi. Nah, ada yang diberikan bumbu seperti itu ya untuk memberikan rasa agar ikan itu tidak monoton, mungkin gurih saja. Tapi kan ada juga yang pingin agak tidak asin gitulah ya. Jadi marinasi ini memang membuat juga penghambatan bakteri agar tidak
tumbuh seperti itu. Karena dia menggunakan apa marinasi? Kunyit kan? Nah, itu juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Kemasan penyajian ini juga salah satu yang perlu diperhatikan gitu ya, kemasan penyajian, inovasi dalam pengemasan yang modern yang sekarang pakai vakum seperti itu ya untuk memperlama masa simpan. Nah, ini kita bisa lihat inovasi produk ikan lele ya, diversifikasi dan nilai tambah produk hasil perikanan air tawar. Jadi kalau pengolahan filet ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi karena kita kan ingin yang fleksibel ya. Saat ini tuh ingin yang fleksibel dan tidak perlu kesulitan untuk mengkonsumsinya. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan diversifikasi produk surimi seperti itu ya. Pengembangan produk olahan ikan yang meningkat nilai tambah di pasar hasil perikanan global. Baik, ini salah satu contohnya ya, variasi inovasi produknya, bakso ikan, nugget ikan, otak-otak, sosis ikan, banyak sekali yang lain. Baik, untuk saat ini perkuliahan saya cukupkan begitu ya. Nah, kemarin kalau saya ingat kan saya memberikan tugas begitu ya di Hebat e-learning ya. Nah, tugas itu memang saya berikan sebelum perkuliahan ini agar kalian membaca terlebih dahulu. Nah, dan di situ saya memberikan tugas dengan satu kelompok 3 orang. Betul ya? Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa silakan siapa kelompok yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwita dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai diversifikasi dan nilai tambah produk hasil perikanan dengan tema dari hasil laut yang melimpah menjadi produk bernilai tinggi dan berdaya saing. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu bahwa ikan tidak hanya dijual dalam produk segar, namun ikan bisa saja diolah menjadi dalam bentuk produk seperti nugget, bakso, sosis, dan lain-lain. Untuk itu, kita perlu memberikan nilai tambah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, nilai jual, dan daya saing hasil perikanan. Selain itu, diversifikasi sendiri merupakan proses mengolah hasil perikanan menjadi berbagai produk baru yang menghasilkan yang bermutu sesuai kebutuhan target pasarnya. Untuk itu di dalam tujuan diversifikasi sendiri salah satunya yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada produk segar dan memperpanjang umur simpan. Pada poster yang telah kita kerjakan yaitu ada beberapa contoh diversifikasi produk, yaitu salah satunya ada nugget ikan, abon ikan, kerupuk, bakso, otak-otak ikan, serta tepung ikan. Lalu, selain itu diversifikasi produk bisa menghasilkan nilai tambah, salah satunya yaitu ekonomi, daya saing melalui inovasi produk. Yang ketiga ada efisiensi, dan keempat ada kesejahteraan melalui membuka peluang usaha baru bagi usaha yang membuka produk perikanan. Diversifikasi itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Apabila kita lihat dari aspek isinya, diversifikasi produk olahan ikan mengandung protein, mineral, vitamin yang berguna bagi kebutuhan kita. Selanjutnya adalah dari masyarakat sendiri memiliki lebih banyak opsi untuk memilih produk karena dari segi inovasi dan juga kreativitas, sehingga masyarakat memiliki banyak opsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya adalah diversifikasi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha di bidang pengolahan hasil perikanan. Diversifikasi juga dapat menjaga kelestarian sumber daya karena dengan pemanfaatan limbah hasil perikanan menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan suatu produk dengan mutu yang baik, maka perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah memilih bahan baku yang aman dan juga segar. Selanjutnya penerapan sanitasi hygiene, pengolahan teknik pengolahan yang aman dan tepat. Selanjutnya adalah memperhatikan unsur kemasan yang aman dan juga menarik. Selanjutnya itu ada alur peningkatan nilai tambah. Yang pertama yaitu diawali dengan pemilihan bahan baku yang aman, yang berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya ada
SOP-nya. Yang ketiga ada diversifikasi produk, yaitu inovasi tadi yang sudah dijelaskan juga. Lalu terdapat pemasaran untuk menjaga keamanan produk serta diberikan label agar lebih informatif agar konsumen tahu bukan hanya pajak. Yang terakhir ada pemasaran, bisa melalui online agar mendapat keuntungan. Lalu yang terakhir ada tips sukses usaha produk perikanan. Yang pertama yaitu mengenali potensi lokal dan kebutuhan pasar agar memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya menjaga kualitas dan konsistensi produk. Lalu ada memanfaatkan teknologi sederhana namun efektif agar efisiensi dalam melakukan produksi. Selanjutnya ada mengembangkan kemasan dan branding agar menambah daya saing pada produk. Lalu ada memanfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi, dan yang terakhir membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak agar produk semakin berkembang. Lalu kesimpulan dari poster kita ini yaitu diversifikasi dapat meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan sehingga harga jual meningkat, dapat memperluas pasar, mengurangi limbah serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menjaga kualitas dan terus berinovasi serta menerapkan strategi pemasaran yang baik, produk perikanan Indonesia dapat menjadi lebih unggul dan lebih saing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini salah satu pembelajaran yang memang digunakan karena memang pada perkuliahan dasar-dasar pengolahan hasil perikanan ini merupakan based learning ya, project based learning. Sehingga saya memberikan tugas presentasi agar kalian bisa saling mengerti gitu ya, memahami bagaimana sih cara mengatasi kasus yang sudah saya berikan pada penugasan. Nah, ini buku referensi yang bisa kalian baca-baca gitu ya. Dari perkuliahan ini saya harapkan kalian bisa memahami untuk diversifikasi dan nilai tambah produk hasil perikanan. Jadi ada buku 3 dari internasional dan 2 dari nasional, begitu ya. Jadi nanti saya memberikan tugas lagi di Hebat ya untuk mereview perkuliahan hari ini dengan tambahan buku referensi yang sudah saya berikan di sini. Begitu ya. Oke. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya harap ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Itu ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian rekaman video pembelajaran mata kuliah Dasar-dasar Pengolahan Hasil Perikanan pada program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Video ini kami gunakan sebagai persyaratan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi sebuah pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi kami di tahun 2026 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.